fokus di P. Fokus di depan. Pindah ke ujung.
dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Penasihat Masjid Kuba, Bapak Haji Armin Surahman SOMM, yang kami hormati Ketua DKM beserta seluruh pengurus Masjid Kuba APO Kali, yang kami hormati Bapak Ustadz Suryani Luhuat, yang kami hormati Ibu Penasihat Majelis Taklim Al Khairat, yang kami hormati Ibu Ketua beserta seluruh pengurus Majelis Taklim Al Khairat, yang kami hormati pengurus TPA Masjid Kuba, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri TPA Masjid Kuba, yang kami hormat sayangi dan kami cintai kakak-kakak RMI, yang kami sayangi dan kami cintai anak-anak santri Masjid Kuba APO Kali. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayah, inayah, dan begitu banyak nikmat Islam, kesehatan, panjang umur, dan atas nikmatnya pula lah pada malam hari ini anak-anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini milad anak-anak TPA kita dan juga milad dari anak-anak santri, yang pada malam hari ini kita akan mengadakan tasyakuran. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di malam hari ini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu beserta anak-anakku yang saya sayangi, pada malam hari ini adalah malam yang anak-anak sudah tunggu-tunggu, karena ada yang milad, juga TPA kita milad. Jadi anak-anak bersama ayah bunda dan juga bapak guru, pak ustadz, dan ibu le, bu guru, bu Indah sama-sama duduk untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah dari pak ustadz sebentar. Namun sebelum acara dimulai, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, keempat penampilan dari anak-anak santri, kelima tausiah, dan keenam doa. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anak semua, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul. Semoga diawali dengan surat Al-Fatihah. Kegiatan pada malam hari ini dari awal hingga akhir senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Lulu dan saya tilawah oleh Ananda Azura. Untuk Ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dengan orang-orang yang diberi berat derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengajak pembicaraan dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum
Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih saya ucapkan untuk Ananda Rugo dan Ananda Azura yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan ilmunya kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan amal yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Penasihat kepada Bapak Haji dan Sulaiman SPO. Di depan kau. Pak Haji, biar enak di foto Pak Haji. Berdiri aja Pak Haji, biar kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita, Haji Mahmud. Yang saya hormati Bapak Ustaz Suryadi, Bapak Imam kita Ustaz Fuad. Yang saya hormati Bapak Sekretaris beserta seluruh pengurus Dewan Pembinaan Masjid. Yang saya hormati Ketua TPA. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Rani Sabri. Yang saya hormati seluruh yang hadir. Yang saya sayangi banggakan adalah anak-anak kita, TPA kita yang telah hadir pada malam hari ini dan juga telah membawakan menghibur kita semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini tentu kita seluruh orang tua, wajib dan semua yang baik pengurus yang hadir pada malam hari ini, untuk kita dalam rangka untuk kita memperingati atau bilang TPA kita pada malam hari ini. Tentu salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat ulang tahunnya milad yang kedua ya. Tapi sebetulnya bukan yang kedua, sudah lama. Tapi hanya kita baru memperingati dua kali. Namun tentu ini adalah merupakan salah satu apresiasi yang tentu kami memberikan apresiasi kepada pengurus TPA yang pada malam hari ini tentu dapat menyelenggarakan peringatan milad untuk TPA kita. Karena di mana TPA itu adalah merupakan satu pendidikan awal untuk memperkuat keimanan daripada membangun akhlak kalimat pada anak kita, sehingga dalam rangka untuk mempersiapkan sebagaimana judulnya tema itu di atas yang menyatakan bahwa menyiapkan generasi Quran, menyongsong masa depan generasi pembina atau generasi penerus kita, sehingga
pelaksanaan adanya TPA ini tentu ini adalah salah satu upaya kita untuk mencerdaskan anak-anak kita menuju anak-anak yang berakhlakul karimah yang telah dipersiapkan untuk sebagai generasi penerus kita untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan keagamaan kita terutama di Masjid Kuba ini. Oleh karena itu tentu juga dalam keberhasilan ini tentu itu adalah kerjasama kita antara pengurus TPA dengan ibu-ibu atau orang tua wali santri kita yang senantiasa kita harus membimbing, karena tanpa bimbingan sama orang tua tentu kita tidak bisa mengharapkan banyak pada anak kita. Oleh karena itu yang punya peran yang paling besar tentu adalah ibu-ibu atau orang tua daripada wali santri kita ini. Karena perlu dibekali pada anak-anak kita, terutama orang tua, yang harus banyak memberikan pengajaran terhadap anak-anak kita. Karena saya mempelajari setiap saat dari anak-anak kita, alhamdulillah semakin hari semakin ada perkembangan, sehingga tentu depannya kita akan lebih meningkatkan untuk anak-anak kita ini, sehingga mereka dapat berjalan dengan baik dalam menuntut ilmu di awal daripada kehidupan mereka untuk berjenjang lebih tinggi. Kemudian saya atas nama mungkin seluruh pengurus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara, terutama Ibu Ketua TPA, karena pelaksanaan acara ini tentu sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Penasihat selanjutnya itu izin sambutan dari Bapak Ketua atau yang mewakili dari DKM Masjid Kuba kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar makin seru, mau pantun dulu ya. Boleh tidak? Boleh. Nah, kenapa ketua DKM biasanya kan kalau membuka sesuatu pakai pantun. Jadi mau tidak mau saya ikut pantun ya. Jadi pantunnya begini. Ikan tuna, ikan mubara, air berbuih tandanya basah. TPA Masjid Kuba Milad yang kedua, santri dan santriwatinya solih dan solihah. Ya, amin ya. Baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Bersolawat kepada suri tauladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para sesepuh, para penasehat Masjid Kuba Kali, Bapak Haji Amin Suratma, Bapak Haji Mahmud. Yang kami hormati Ustadz-Ustadz kita, Bapak Ustadz Fuad, Bapak Ustadz Suryadi. Yang kami hormati pengurus TPA, yang kami hormati para penasehat dari Majelis Taklim Al Khairat, yang kami hormati ketua beserta jajaran pengurus Majelis Taklim Al Khairat, yang kami
sayangi dan banggakan perwakilan dari remaja Masjid Kuba Kali, tentunya yang dicintai dan dibanggakan para santriwan, santriwati TPA Masjid Kuba yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedang berbahagia karena sedang mengadakan apa? Ayo, ini menyimak tidak nih? Ayo, kita sedang mengadakan apa? Ya, berarti kita sedang bertasyakur, bersyukur atas nikmat Masjid Kuba Kali yang secara resminya memasuki usia yang kedua. Menyampaikan permintaan maaf dari Ketua DKM Masjid Kuba Bapak Ahmad Jayadi yang tengah menjalankan ibadah umroh. Beliau sampaikan permintaan maaf karena tidak dapat memberikan sambutan secara langsung. Jadi amanah itu disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan esensinya atau substansinya sama dengan apa yang beliau harapkan. Yang pertama adalah beliau ingin sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pengurus TPA beserta seluruh para orang tua wali santri yang dengan segala daya dan upaya berikhtiar untuk menghidupkan TPA Masjid Kuba ini. Alhamdulillah kita memasuki bulan tahun yang kedua. Untuk itu DKM Masjid Kuba dengan segala sumber daya yang ada juga berikhtiar memberikan support, memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh TPA Masjid Kuba untuk perkembangan bukan cuma hari ini tapi perkembangan ke depan. Selanjutnya adalah besar harapan kami bahwa TPA Masjid Kuba ini segera memperoleh legalitas yang resmi, hitam di atas putih. Tujuannya agar kita lebih termotivasi lagi bahwa ikhtiar kita ini adalah ikhtiar yang serius, bukan ikhtiar yang hanya sekedarnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran, kualitas proses belajar mengajar yang ada di TPA Masjid Kuba. Untuk itu DKM menerima saran dan kritik baik itu dari pengurus TPA maupun dari orang tua wali santri yang tujuannya saran dan kritik itu untuk membangun TPA lebih baik ke depan. Kemudian selanjutnya dari Ketua DKM Masjid Kuba menyampaikan juga permohonan maaf apabila selama proses belajar mengajar atau proses yang ada di TPA ini terdapat hal-hal yang belum mampu disupport oleh DKM, karena TPA Masjid Kuba ini merupakan cita-cita besar dari pengurus DKM Masjid Kuba agar menjadi ikhtiar menghasilkan ananda-ananda yang punya kapasitas spiritual yang baik, emosional yang juga terjaga dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan intelektualnya. Salah satunya tadi alhamdulillah kemampuan intelektual seperti tampil di depan, kemudian anak-anak mampu memainkan kesenian yang bernuansa Islami, itu salah satu yang ingin dibentuk dengan adanya TPA Masjid Kuba. Tentu yang utama adalah ananda-ananda kita mampu melafazkan Quran dengan baik, dengan tampil, dengan makhraj, dengan tajwid yang benar. Kemudian juga Anda mempunyai bekal atau fondasi akhlak yang bagus untuk di masa yang akan datang. Kedepan mudah-mudahan proses yang ada di TPA Masjid Kuba ini dapat kita support dengan baik dari DKM, dan tentunya kerjasama dengan orang tua wali santri
tidak banyak yang dapat kami sampaikan, menyampaikan hal-hal tersebut yang diamanahkan oleh Ketua DKM. Harapan kami ananda-ananda saya, halo santri, ya titip pesan ya, kalau misalkan sudah waktunya sholat, tolong ananda ini cepat berwudu, masuk di dalam masjid sudah dalam kondisi tenang ya. Jadi kalau mau main setelah sholat boleh silakan main ya. Tapi kalau sudah masuk waktunya sholat, kita tolong ya cepat berwudu, kemudian rapi di dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Itu yang utama. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili pengurus DKM Masjid Kuba PO Kali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sekretaris yang mewakili dari Bapak Ketua DKM. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memotivasi untuk anak-anak semua dan untuk anak-anakku semua. Tadi apa yang ayahnya yang ada sampaikan dengar tidak? Dengar. Iya, terima kasih untuk anak-anakku semua. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus TPA kepada Ibu Emi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali karena penampilan hari ini, jadi jawabnya juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Penasihat DKM dan Penasihat Majelis Taklim, yang saya hormati Bapak Ustadz, pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim dan pengurus Perwakilan Masjid Kuba, dan yang saya hormati orang tua santri santriwati TPA Masjid Kuba, dan yang saya cintai remaja Masjid Kuba dan anak-anak santri TPA Masjid Kuba. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang untuk memperingati milad santri. Sebenarnya santri ini milad yang ketiga. Kita salah ketik, jadi tertulisnya 2. Kami tidak mengecilkan kita punya rasa cinta terhadap kita punya TPA. Halo. Bisa lihat? Nanti saya tampil ya. Saatnya ada yang bicara di depan, tidak boleh bicara dulu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua santri yang telah berpartisipasi dalam kegiatan milad kita pada malam hari ini. Tanpa sumbangsi dari orang tua santri, kegiatan kami tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim, dan juga anak-anak remaja yang selalu berpartisipasi dalam kegiatan kita di milad ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah balas dengan limpahan
biasa untuk membangun TPA Masjid Juba ini. Banyak hal yang kami rasa kami masih belum sempurna dan kami mungkin merasa bahwa belum begitu bagus dalam mendidik dan mengajar putra-putri santri TPA Masjid Juba. Tapi saya berharap kepada orang tua, apapun yang terjadi di TPA, mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon perhatiannya. Anak-anak dididik di kami bukan hanya dididik untuk belajar mengaji, tapi tolong diperhatikan juga di buku prestasi, di bukunya, tolong diperhatikan. Itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab bersama. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan TPA Masjid Juba semakin berkembang, semakin memberikan yang terbaik, dan kita lahirkan santri-santriwati yang berakhlak mulia dan menjadi kebanggaan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, saya selaku penanggung jawab TPA mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tadi sambutan dari pengurus TPA. Selanjutnya yaitu penampilan dari anak-anak TPA. Rukun Islam. Untuk anak-anakku yang rukun Islam, ayo silakan maju. Ayo, yang rukun Islam berdiri.
Masya Allah. Semangat sekali anak-anak ya. Anak-anak harus tahu kalau makan Islam harus tahu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Satu apa? Dua? Tiga? Empat? Lima?
Selamat untuk anak-anak kita semua. Jadilah anak-anak yang sukses. Amin. Allahumma amin. Izin perwakilan dari Bapak Ibu yang milad, silakan siapa yang mengasih kesempatan yang berkata untuk bundanya Nadima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mewakili orang tua mengucapkan banyak terima kasih pada pengurus TPA sudah mengajarkan dan mendidik kami sehingga anak-anak kami bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari ayahnya Fadil, sepatah dua kata-kata. Telah mendidik anak kami mulai dari belajar membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Saya terima kasih lagi kepada pengajar. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas yang berkenan dari anak-anak itu adalah amanah hanya boleh dididik sesuai dengan keinginan yang menitipkan, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Didiklah anak untuk mengenal dan mencintai Allah, karena anak adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Bersabar dalam mendidik anak-anak kita adalah sebuah amal ibadah. Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Untuk itu Bapak Ibu, mari bersama kami pengurus TPA bergabung bergandeng tangan bersama-sama demi terwujudnya pendidikan terutama dalam Al-Quran agar terwujud santri-santri yang berakhlak dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dan juga anak-anakku bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yang saya hormati orang tua kita Pak Haji Mahmud, Pak Haji. Yang saya hormati
Ketua DKI serta pengurusnya yang saya hormati, Ketua TPG Masjid Kubah yang saya hormati, orang tua santri serta adik-adikku yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang dicurahkan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka kita tasyakuran minat TPG kita yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan TPA kita menjadi TPA yang lebih bagus lagi ke depannya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya pada hari kemudian. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadiah yang paling bagus tatkala kita mengadakan tasyakuran yaitu ada ilmu yang kita bisa bawa pulang tatkala kita pergi tasyakuran. Jadinya tausiah ini adalah ilmu yang baik yang bisa kita bawa pulang tatkala kita mengadakan suatu acara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun tema perayaan kita pada kesempatan malam hari ini menyiapkan generasi Quran menyongsong masa depan yang dominan. Tidak bisa kita akan capek sebagai orang-orang yang Qurani apabila kita tidak soleh. Bagaimana caranya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh? Kita sebagai orang tua, terutama yang mempunyai anak, mendidik anak itu tidaklah mudah. Khususnya seorang ibu mengandung kita 9 bulan lebih lamanya, melahirkan kita bercucuran darah, dan tidak sedikit ibu-ibu melahirkan meninggal. Itu demi anaknya. Begitu pula kita seorang ayah pergi pagi pulang siang mencari rezeki, tidak pandang itu hujan, tidak pandang itu panas. Untuk siapa? Untuk kita semua anak-anaknya. Oleh karena itu, mendidik anak itu bukan sekedar kita membahagiakan dia dengan materi, kita berikan dia pendidikan, kita berikan dia rumah yang bagus. Tetapi orientasi kita yang paling penting dalam mendidik anak seharusnya kita menjadikan anak kita anak yang soleh. Makanya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang kaya? Karena betapa banyak anak yang kaya tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya anak pejabat, mempunyai pangkat yang tinggi, titel yang banyak? Karena betapa banyak anak yang mempunyai titel panjang dan mempunyai kedudukan tinggi, tatkala dia sudah naik di atas, orang tuanya jadi pembantu. Mula-mula bantu-bantu, akhirnya jadi pembantu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita pandang anak-anak kita ini. Kita pandang anak-anak kita ini. Semua ini investasi kita, semua ini tabungan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah meninggal nanti, kalau mau bahagia, maka didiklah anak kita menjadi soleh. Sungguh-sungguh sangat rugi kalau ada kita punya anak, tetapi tatkala kita telah meninggal, tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang sholat, bahkan
tidak ada yang mendoakan kita, rugi sekali. Kita akan menyesal punya anak seperti ini. Oleh karena itu, apa kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan mendidik anak kita menjadi anak soleh? Yang pertama, kalau kita mau melihat anak kita menjadi anak soleh, kita dulu orang tua harus jadi soleh dulu. Jadi kalau anak kita mau jadi soleh, kita orang tua harus soleh dulu. Bagaimana bisa kita suruh anak kita sholat sedangkan kita tidak sholat? Bagaimana kita bisa suruh anak kita baca Al-Quran sedangkan kita asik main HP? Jadi kalau mau anak kita itu soleh, yang pertama soleh itu kita dulu bapaknya, ibu. Kenapa? Karena al-ummu ba'dal sunnah, orang tua itu madrasah yang paling pertama bagi anak-anak. Coba kita bayangkan, dalam sebulan ini sudah berapa kali kita ajak anak kita pergi nonton jalan-jalan di mall. Pada bulan-bulan ini sudah berapa kali kita ajak anak kita pergi rekreasi mandi-mandi. Coba kita bayangkan, dalam sebulan ini sudah berapa kali kita ajak anak kita pergi ke masjid. Pasti lebih banyak kita ajak anak kita ke mall, pergi rekreasi daripada kita ajak ke masjid. Makanya yang pertama kalau kita mau lihat anak kita soleh, pertama yang harus soleh itu yaitu orang tuanya dulu. Yang kedua, tips supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Yang kedua yaitu kita harus memberi makan yang halal. Kita harus memberi makan makanan anak kita, makanan yang halal. Karena makanan itu yang kita berikan kepada anak kita itu yang membentuk yang diri mereka, membentuk otak mereka. Jadi kalau ada anak-anak kita susah diatur, disuruh sholat, tidak sholat, disuruh mengaji, tidak sampai ke masjid mengaji, maka kita koreksi diri kita. Mungkin pernah kita berikan makan anak kita hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Karena apabila kita memberikan haram makanan kepada anak kita, ada 4 hal yang kita akan dapat. Yang pertama, orang yang memakan makanan haram itu pada hari kemudian nanti seperti orang yang kesetanan. Yang kedua, orang yang makan makanan haram itu doanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana doanya mau diterima? Apa yang dia makan haram, apa yang dia pakai haram, tidak akan diterima doa kita. Kita berdoa setiap hari, ya Allah berikanlah saya anak soleh, tidak akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita berikan dan kita makan makanan yang haram. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah itu cuma menerima sesuatu yang baik. Dan yang seperti yang keempat, bahwasanya apabila kita memberikan makan anak kita makanan haram, maka itulah yang menutup hatinya sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, cara kita supaya kita mendapatkan anak yang soleh, yang ketiga yaitu berikanlah pendidikan agama sejak dini. Berikanlah pendidikan agama sejak dini. Ada suatu pendidikan yang salah dari kita orang tua. Contohnya begini, kalau anaknya pintar menghafal, anaknya rajin, dia sekolahkan di sekolah favorit, dia berikan tes yang terbaik. Tetapi sebaliknya, kalau anaknya nakal dulu, baru dia masukkan di pesantren. Ini sebenarnya salah. Sebenarnya orang anak yang pintar yang harus kita masukkan pesantren. Kenapa? Karena dia akan menghafal Al-Quran, dia akan menghafal hadis. Kalau dia menghafal Al-Quran, hadis, pasti orang tuanya dapat pahala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah.
Dan banyak juga di antara kita lebih mementingkan pendidikan umum daripada pendidikan agama kita. Di tempat mengaji saya di Ampera, saya tanya, kenapa kamu tidak mengaji? Saya pergi latihan kento, Pak Ustaz. Berapa hari, berapa minggu dalam sehari? 2 hari, dua kali dalam seminggu. Berapa mau bayar? 75.000. 2 kali saya pertemuan 25.000, Pak. Kita di sini 6 hari kita belajar mengaji. Kita minta berapa saja ikhlas bapak-bapak untuk memberikan kita sedekah. Sedekah ini untuk kita semua. Kalau kita sedekahkan apa yang kita punya untuk keagamaan, maka itu menjadi sedekah bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi anak kita anak soleh, maka berikan dia pendidikan agama sedekah. Yang terakhir, kalau memang anak kita mau menjadi anak soleh yang terakhir, marilah bapak-bapak ibu, kita selalu mendoakan anak kita. Kita selalu mendoakan anak kita. Doakan apa? Doakan anak soleh saja, satu saja, anak soleh. Tidak usah minta, ya Allah berikan saya anak yang kaya, berikan anak saya anak polisi, menjadi tentara, menjadi insinyur, menjadi hakim. Tidak usah. Apa gunanya dia polisi kalau dia tidak soleh? Apa gunanya dia menjadi pejabat kalau tidak soleh? Akhirnya apa? Merusak saja. Jadi orientasi kita sebagai orang tua, utamakan didikan anak kita, doakan anak kita supaya menjadi anak soleh. Kalau dia menjadi polisi yang soleh. Kalau dia menjadi seorang insinyur yang soleh, dan seterusnya. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan ceramah yang singkat ini, kita sebagai orang tua, orientasi kita mendidik anak kita satu saja, menjadi anak soleh. Yang kedua, kalau kita mau menjadikan anak kita soleh, yang pertama kita orang tua dulu harus soleh. Yang kedua, kita harus memberikan makanan kepada anak kita, makanan yang halal. Yang ketiga, kita berikan pendidikan Islami untuk anak kita. Dan yang terakhir, kita doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan terkhusus anak-anak kita semua di sini akan menjadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kita tatkala kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengingat Allah, yang akan tetap salat sehingga pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun kita sedang tiada. Mari kita katakan semua berdoa ya, adik-adik berdoa, ibu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Balakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal waqa'il hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana aghfir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum saya turun, saya akan memberikan adik-adik sedikit pertanyaan. Ini apa namanya? Kalau orang sokro begini, penjuri namanya.
Kalau ada orang songkok begini, itu penyambung ayam. Kalau ada orang songkok begini, tukang ronda. Kalau ada orang songkok begini, saya anak begini. Itu Paulus, pendeta. Kenapa kalau tidak pernah suruh? Jadi orang yang baik, orang Islam itu pakai songkok begini. Makanya setiap hari saja anak-anak kalau pakai songkok begini saya tegur. Jangan marah deh. Saya mau lihat supaya kamu pakai songkok itu bagus. Orang Islam, orang Arab itu pakai songkok begini, tidak kelihatan poninya. Kalau pakai poni sujud tidak sah karena tidak serapat ini tempat sujud. Ngerti adik-adik? Laki-laki maksudnya. Kalau pakai songkok harus begini, jangan begini. Ini songkoknya apa begini? Yahudi, betul. Itu yang paling Palestina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk anak-anak. Siapa yang menjadi anak soleh? Dengar nasihat dari Pak Ustaz ya. Anak rajin belajar, rajin belajar. Tidak boleh melawan orang tua. Selalu minta doa dari Bapak dan Mama. Amin. Allahumma amin. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah absen kan? Oh, absennya boleh katanya yang absen. Semua ada di sini ya. Nanti yang disebut namanya berarti itu rezekinya. Ya. Mau dapat rezeki? Iya. Nanti ayahnya ada Pak Sekretaris DKM yang akan ambil. Nanti siapa yang ada namanya berarti itu yang dapat rezeki pada malam hari. Berapa mungkin? 9. Yang berdoa semuanya. Berdoa. Ya. Goyang-goyang Pak Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut namanya langsung ke depan ya. Ananda Atika. Ananda Atika. 1. Ananda Nana. Ananda Nana. Ananda Delvin. Ananda Delvin. Ananda Adam. Ananda Adam. Ananda Elif. Ananda Elif. Ananda Fauzan. Ananda Fauzan. Coba berdiri yang lurus kak sayang, dari ujung sana sampai sini ya. Jangan lupa nanti ini. Siapa ini ya? Kira-kira siapa ini? Ananda Kenzi. Ananda Kenzi. Telah dapat lagi ah. Ananda Tasya. Ananda Tasya. Terakhir siapa kira-kira ini? Ananda Lulu. Ananda Lulu.
Official. Ananda Rere. Ananda Putri. Ananda siapa kira-kira ya? Lintang. Rintan. Yang belum dapat berdoa banyak-banyak. Yang sudah kan sudah. Yang sudah dapat doakan temannya yang belum dapat. Yang di depan, senyum semua. Terima kasih Pak Haji. Mantap. Ananda Asraf. Akhirnya santriwan dapat juga. Ananda Rini. Ananda Rini. Ya. Ananda Azura. Izin Pak Haji menyerahkan hadiah tadi. Masih ada hadiahnya. Ya. Ya, ayo foto dulu. Siap-siap selanjutnya ya. Siapa lagi yang mau dapat? Kalista. Fani, ada Fani. Ya tambah semangat nih Fani ya. Apa surprise? Aga. Ananda Aga. Aga. Ananda Dinda. Mutni. Izin Pak Haji menyerahkan hadiahnya. Oh iya. Dokumen